konsep kampung nelayan modern itu sendiri ya, kalau mensejahterakan masyarakat, bagaimana kebutuhan hidup mereka terpenuhi, keseharian nelayan menghasilkan atau memproduksi ikan ya dari hasil tangkapan mereka. Satu trip itu mereka bisa mencapai bahkan sampai di atas 50 kg. Kembali lagi kami hadirkan podcast Biak untuk edisi kali ini. Nah, Kalamo sendiri ini merupakan kampung nelayan modern. Seperti yang kita tahu di Biak Numfor ada di desa Samber Binyeri ya, yang ada di distrik Yedidori. Dan kali ini saya sudah langsung kedatangan Pak Eka Kurniadi selaku Direktorat Perizinan dan Kenelayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa kabar Pak Eka? Baik, Mas Rian. Gimana kabarnya? Sudah setelah datang jauh-jauh dari Jakarta ini, pertama kali ke Biak ini ya, atau gimana nih? Saya kalau ke Biak untuk mengawal program Kalamo ini sudah kali kedua sekarang. Kali kedua sekarang ya. First impression tentang Biak nih apa nih Pak? Indah, ramah ya masyarakatnya. Terus luar biasa kalau lihat dari potensi alamnya. Ya dari potensi lautnya, bersih, bagus ya. Terus kalau dari sisi daratnya luar biasa ini pegunungan. Seperti itulah Biak. Nah ini nanti akan kita bahas ya terkait dengan potensi-potensi yang ada di Biak Numfor ini juga. Nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas seputar Kalamo atau kampung nelayan modern yang ada di Samber Binyeri yang ada di distrik Yedidori. Pak Eka, kalau dua kata untuk menggambarkan Kalamo ini sendiri yang ada di Samber Binyeri seperti apa sih dari pandangan Pak Eka sendiri? Kalamo di Samber Binyeri Biak itu ya, pertama potensi, kedua menjadi besar. Wah, apa tuh? Kalau potensi seperti apa sih Pak Eka? Kalau dari potensi dari culture ya, masyarakat di sana sepertinya memang bisa mengembangkan sebuah konsep bisnis kekeluargaan di sana ya. Karena semuanya sudah menyatu ya. Mungkin karena budaya juga satu pemahaman, satu visi mereka. Satu visi. Ya, kalau dari potensi dari sumber dayanya ya luar biasa, tadi saya sampaikan tadi di Biak itu ya, kalau dari potensi perikanannya luar biasa ya. Kalau perairan Biak ini kalau tidak salah itu sekitar 1 juta ton per tahun sumber daya ikan yang bisa dikelola. Wow. Dari 1 juta ton itu yang bisa dimanfaatkan sekitar 800.000 ton. Jadi terutama sumber daya yang paling potensial di sini adalah ikan ekonomis penting itu tuna. Nah, ini termasuk sentra tuna sebetulnya di Biak. Jadi potensi untuk pasar ekspor, peluang-peluang dipasarkan ke luar negeri seperti Jepang, Amerika, itu sudah tinggal menunggu sebetulnya. Mereka hanya mungkin tadi ya masih perlu pembenahan kalau dari infrastruktur yang tersedia di Biak. Itu dari potensi perikanan. Berarti potensinya juga bisa dibilang juga luar biasa ya. Ya. Baik. Kalau misalnya kita menggambarkan ya, Kalamo ini sendiri kan juga merupakan program strategis ya daripada Kementerian Perikanan dan juga Kelautan sendiri. Kalau total Kalamo sendiri nih yang ada di Indonesia ini ada berapa banyak? Kemudian bagaimana dengan perbedaan baik dari Kalamo Samber Binyeri ataupun mungkin Kalamo yang ada di kota-kota lain? Mungkin Pak Eka bisa jelaskan dulu. Ya, kalau bicara Kalamo ya Mas Rian ya. Jadi gini, tahun 2023 itu pertama kali Kementerian Kelautan mencanangkan adanya program pengembangan kampung nelayan modern. Sebelumnya sudah pernah ada namanya Kampung Nelayan Maju. Nah, cuman Bapak Menteri kami Pak Sakti Wahyu Trenggono menggagaskan sebuah konsep yang lebih maju lagi dari Kampung Nelayan Maju, namanya Kampung Nelayan Modern. 2023 itu dibangun dua kampung. Satu di Pulau Pasaran, dua di Kabupaten Biak ini. 2023. Nah, Biak dengan Lampung ini menjadi sebuah pilot project kami. Jadi di 2024 ini kemudian dilanjutkan akan dibangun lagi 10 kampung nelayan modern. Wow. 6 di Pulau Jawa, 4 di luar Pulau Jawa. Nah, jadi konsepnya pun sama. Kampung nelayan modern yang di 10 lokasi yang 2024 ini seperti di Samber Binyeri Biak ini. Semua kebutuhan nelayan harus tercukupi dari hulu sampai hilir. Begitu. Nah, kalau perbedaan tadi Mas Rian tanyakan apa sih bedanya antara Binyeri Biak dengan yang kalau kita kan sudah kembangkan yang di Lampung ya. Temanya memang berbeda.
Kalau di Lampung itu kita menggunakan tema mengembangkan industri hilirnya. Industri hilirnya itu jadi nelayan dipenuhi bagaimana ikan-ikan dipasarkan, disampaikan kepada konsumen dengan konsep pengolahan ikan dan lain-lain. Kalau yang di Samber Binyiri itu konsepnya memenuhi kebutuhan nelayan dari sisi hulu sampai hilir usaha. Jadi seperti penyediaan penyediaan logistik kebutuhan nelayan sampai dipasarkan melalui cold storage itu terpenuhi semua. Jadi itu bedanya. Oh, berarti itu beda. Untuk saat ini perkembangannya sendiri dari untuk khususnya kita bicara soal Kalamo yang ada di desa Samber Binyiri ya Pak. Kalau untuk perkembangannya sendiri hingga saat ini seperti apa sih? Jadi 2023 lalu itu kita Agustus ada tim kami yang datang. Ya luar biasa ya. Betul. Ketika Kalamo itu belum berdiri dibuat satupun fasilitas itu kan mungkin Mas Rian yang asli orang sini ya melihat, waduh kayaknya bagaimana ini bisa dikembangkan sebagai model sebuah kampung yang konsepnya modern. Nah, kami biasanya melakukan proses sebelumnya itu melakukan kajian-kajian yang mendorong supaya masyarakat setempat membuat konsep apa kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan. Betul. Dari hasil kajian tadi ada rekayasa sosial dan ekonomi, kemudian kami dari Kementerian Kelautan membuat sebuah konsep kampung nelayan modern tadi. Dibangunkan apa fasilitas yang memang dipenuhi oleh kami kepada masyarakat Samber Binyiri. 2023 bulan Agustus sampai November fasilitas selesai dibangun. Pertengahan November diresmikan oleh Pak Jokowi. Betul. Ya. Nah, kemudian kami pun dari Kementerian Kelautan tidak meninggalkan fasilitas itu tanpa pendampingan kepada masyarakatnya. Maka kami kemudian seiring dengan pembangunan fasilitas itu melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga. Nah, lembaga yang kita pilih adalah koperasi. Nah, ini yang jadi catatan kami sebetulnya ya. Kalau kami mungkin membangun fasilitas itu 3 bulan itu selesai. Betul. Tapi ketika mengembangkan sebuah konsep budaya baru ya untuk masyarakat, bahwa semua itu harus punya perencanaan usaha. Kemudian dilakukan ada prosedur yang harus menjadi standar dalam mengelola sebuah usaha. Nah, itu memang yang menjadi tantangan tersendiri nih, Mas Rian ya. Sampai kemarin kita melakukan pendampingan sampai hari ini nih, boleh dibilang dari sisi pemahaman ada progres yang positif terkait bagaimana semua fasilitas itu dikelola secara profesional. Tapi sekali lagi keterbatasan SDM ya. Bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana menyusun sebuah rencana, bahkan menerapkan konsep usaha yang terkait dengan kedisiplinan dalam bekerja. Nah, itu yang jadi tantangan kami ini, banyak hal yang harus dibenahi lah intinya gitu. Jadi perkembangannya cukup positif, tapi memang kita ya perlahan lah ya, ada progres yang lebih baik ke depannya. Berarti kalau dipresentasikan kira-kira udah berapa persen ini Pak? Kalau bicara kita punya analisa usaha. Betul. Ya. Untuk bicara kita sebuah usaha itu kan ada analisa usaha. Nah, ini kemarin kita sudah evaluasi hasil yang dicapai oleh koperasi itu setidaknya beberapa unit usaha sudah mendekati hasil optimal. Jadi mendekati 100% berdasarkan rencana usaha yang kita susun sebelumnya. Nah, tapi ada beberapa usaha yang memang belum optimal karena kaitannya kembali lagi tadi keterbatasan SDM. Kemudian pertama ini yang menjadi pemikiran kami di awal itu bagaimana lembaga tadi punya modal untuk mengelola usaha. Itu jadi pemikiran kami juga itu. Ya. Modal yang paling utama ini. Iya, kalau usaha harus ada modal. Betul. Kan? Itu jadi. Kalau nggak ada modal ya. Nah, jadi kondisi sekarang mungkin kalau dari sisi pengelolaan usahanya sudah lebih dari 75% mereka sudah memahami konsep-konsep usaha tadi. Begitu Mas. Sudah sampai ke sejauh ini berarti baik dari pengelola sendiri juga sudah cukup paham ya Pak ya. Ya, betul. Pengelola sudah cukup paham untuk mengelola sebuah unit usaha tadi. Baik. Kalau berbicara soal mungkin hasil tangkapan ya, hasil tangkapan nelayan khususnya di Samber Binyiri hingga saat ini, kalau dari pandangan Pak Eka sendiri seperti apa? Kami ya sepintas melihat keseharian nelayan menghasilkan atau memproduksi ikan ya dari hasil tangkapan mereka. Satu trip itu mereka bisa mencapai bahkan sampai di atas 50 kg sehari. Bayangkan kalau 50 kg per hari, Mas Rian ya, kali saja 20.000, 1 juta. 1 juta per hari. Miskin nggak tuh nelayan ya? Wah, lumayan ya. Ya itulah. Bayangkan per hari 1 juta loh. Kalau 20 hari saja mereka
kalah gaji Mas Kalah Rian gaji. ya. Itu dia. Jadi itulah jadi nelayan ya. Betul. Tapi sayangnya karena pengelolaannya secara manajemen usaha itu Nah. tidak dikelola dengan baik, ya itu tadinya akhirnya kecenderungan kita melihat bahwa nelayan itu miskin. Betul. Karena mungkin pola hidup ya. Ya. Nangkap ikan kalau gampang ngambil dapat uang biasanya juga mudah sekali mengeluarkan uang. Nah, itu. Kadang-kadang Konsep saving itu ya belum banyak belum membudaya, ada, betul itu Mas. kayaknya itu perlu ilmu tersendiri Betul, kalau soal betul, saving dan betul, lain-lain. betul. Nah, sebetulnya kehadiran Kalamo ini membantu mereka. Betul. Bagaimana mereka mulai memperbaiki manajemen usaha mereka. Lebih profesional lah ya, artinya terukur mulai dari perencanaan sampai hasilnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Oh ya, saya lupa, lembaga ini kita ambilnya namanya lembaga koperasi ya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat Koperasi Samber Binyeri Maju. Nah, itu lembaganya ya. Kalau Pak Eka, kalau hingga sejauh ini Pak Eka, sudah ada pendampingan juga yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Betul. Perikanan, serta juga hingga sejauh ini progresnya juga tadi sempat sudah Pak Eka sudah sampaikan juga. Nah, kalau berbicara soal pantauan ya, dari pantauan dari tim dari Pak Eka sendiri dan juga dari KKP sendiri, hingga sejauh ini nih, apa sih yang menjadi evaluasi ataupun juga mungkin perbaikan-perbaikan yang ada di Kampung Samber Binyeri, khususnya Kampung Kalamo sendiri, Pak Eka? Mungkin bisa Pak Eka jelaskan. Konsep kampung nelayan modern itu sendiri ya, kalau kita kembali kepada sampaian kita kan kita ingin mensejahterakan masyarakat. Betul. Mensejahterakan masyarakat, bagaimana kebutuhan hidup mereka terpenuhi, baik yang kebutuhan dasar maupun kebutuhan turunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sampai hal-hal yang memang sifatnya sudah kepada tersier tingkat ketiga atau keempat lah ceritanya ya, Mas Rian. Nah, jadi sampai saat ini ada hal-hal yang pribadi ya, kalau dari OPD saya yang harus kita coba tingkatkan sekali lagi adalah pertama adalah membangun bagaimana masyarakat nelayan itu yang seluruhnya itu betul-betul bisa in charge kepada kelembagaan koperasi tadi. Karena dengan satunya kelembagaan koperasi tadi itu bisa membantu nelayan memperkuat bargaining position dia ketika hasil tangkapannya itu dipasarkan ke pasar dengan skala yang lebih luas lagi. Mungkin ekspor nantinya. Karena kalau perorangan nelayan mengekspor kan tidak mungkin ya. Betul. Cuman 50 kilo masukin kontainer kapan penuhnya itu kalau misalnya 20 ton gitu kan. Nah, jadi dengan adanya koperasi itu adalah wadah buat mereka. Betul. Bagaimana seluruh nelayan khusus di Samber Binyeri ya, utamanya itu betul-betul in charge kepada koperasinya. Berkontribusi di sana sehingga koperasi betul-betul punya kekuatan ekonomi juga. Nah, dengan kekuatan ekonomi koperasi tadi ya pastinya sudah mungkin nanti ke depannya itu sudah tidak kita lihat lagi ya rumah-rumah nelayan yang mau rubuh gitu ya, karena mereka sudah secara ekonomi sudah stabil ya, intinya gitu Pak. Ya. Saat ini juga kan pemerintah daerah melalui pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini tengah mendorong juga ini khususnya untuk ekspor hasil perikanan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini sendiri. Nah, kalau dari pandangan Pak Eka sendiri seperti apa sih? Oh, itu pasarnya Amerika, Eropa, Cina, Jepang itu udah luar biasa menunggu. Penasaran nih rasanya kayak gitu. Tapi kan memang kami pun melihat bahwa infrastruktur yang kurang, intinya seperti itu ya, yang memang harus sesegera mungkin dibangun di sini. Betul. Apalagi andai kata nanti Francansiepo ya bandara ini bisa langsung ekspor, wah udah luar biasa itu. Mungkin menjadi satu poros terbaru ya, poros baru setelah di Bitung atau di Bali di Benua. Nah, gitu Mas Rian, potensinya besar. Potensinya besar ya. Pak Eka, mungkin ada pesan atau harapan? Ya, semoga masyarakat di Samber Binyeri, ya dua desa tadi itu betul-betul bisa mengoptimalkan pemanfaatan ya dari fasilitas yang sudah dibangun Kementerian Kelautan. Jangan dibiarkan mangkrak, dioptimalkan dan kalau bisa malah dikembangkan. Betul. Ditambah lagi dengan kemandirian nantinya ya, dengan hasil yang sudah ada menambah kembali aset-aset usaha tadi menjadi lebih besar lagi. Nah, kalau untuk masyarakat secara umum di Kabupaten Biak ya, Mas Rian ya, sampai tidak tahu ada Samber Binyeri atau Kalamo Samber Binyeri Biak itu. Karena itu potensi sekali. Sekali. Oke, terima kasih Pak Eka. Ya, sama-sama Mas sudah Rian. Sudah main KRRI ya. Sukses terus. Terima kasih Mas Rian ya. Ke Biak ya. Karena kalau kata orang Biak bilang Biak bila ingat akan kembali. Mantap ya, mantap ya. Terima kasih Pak Eka sudah kesini dan sekian. Saya Tri Rian, Syowika Sumasa.